Bukan semua habaib menjadikan sebuah patokan. Habaib siapa? Habaib yang berkiblat kepada kakek moyangnya. Seperti siapa? Habib Zain bin Smith di Madinah, Habib Muhammad Alwi Al-Maliki di Makkah, Habib Umar bin Hafid di Tarim, Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri. Di Indonesia gimana? Indonesia seperti Habib Rizik bin Syahab. Kenapa? Apa yang didapatkan Habib Rizik, Pak? Berkorban seperti itu, apa yang didapatkan? Apa yang diperjuangkan? Dapat duit. Dari mana dapat duit? Sehingga ada apa-apa dalam hatinya kalau nggak senang dengan perjuangan beliau. Kalau cara boleh beda, saya caranya beda dengan FPI. Tapi saya untuk tidak menyenangi, tidak senang dengan cara Habib Rizik, itu kayaknya ada sesuatu kenifakan dalam hatinya, ada sesuatu penyakit dalam hatinya. Saya nggak seperti itu. Perjuangannya bagus. Kenapa? Imam Ali keras, Syekh Umar bin Khattab keras, nggak bisa ngeliat kemungkaran. Tapi Syekh Abu Bakar Siddiq lembut, Sayyidina Utsman bin Affan lembut. Tapi kenapa harus ada Sayyidina Ali, lalu harus ada Sayyidina Umar bin Khattab? Itulah kodratnya Allah Ta'ala di dalam syariat ini. Harus ada seperti itu, harus ada seperti itu. Karena Pak, setan itu pinter. Jadi kalau kita itu mengatakan jenius, setan itu lebih jenius. Kalau saya ini sudah S3, setan itu S-nya sudah ribuan, Pak. Jadi kita ini tahu setan itu karena masuk lewat lembut. Lewat lembut, harus obatnya apa? Keras. Kadang-kadang apa? Setan masuk lewat keras, dilembuti. Caranya seperti itu. Jadi harus ada air, ada api. Hidup kita dengan air saja tanpa api, nggak mungkin. Hidup kita dengan api saja tanpa air, nggak mungkin. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi saya beda caranya. Saya nggak ikut FPI. Saya berapa kali saya mau diangkat. Bahkan kalau semua saya mau, mungkin Habib Alwi kalah saingan sama saya. Tapi saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Bukan saya nggak setuju. Saya sudah sibuk dan saya dilarang untuk masuk ke dalam sebuah struktur. Kenapa? Saya punya apa? Baru punya komitmen. Kalau kita pegang tugas harus maksimal dalam tugas itu. Jangan sampai itu pecah-pecah. Itu maksudnya. Jadi bukan saya tidak setuju. Tidak. Dalwa itu kalau umpama tidak mendukung, berarti dalwa ada apa-apanya dengan keimanannya dan ketakwaannya. Apa itu? Yang jelek apa? Yang jelek itu apa? Daripada Habib Rizik. Lalu kita itu karena memperjuangkan Habib Rizik, wah nanti difitnah, dijauhi. Nggak apa-apa dijauhi. Yang penting Allah ridho. Emang kamu yang bisa menjauhkan kita daripada manusia? Emang kamu yang bisa bikin kita mati hidup? Emang kamu yang bisa memberikan kita makan? Tidak, Allah. Allah yang memberikan. Kita tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar, setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Saya masih ingat waktu studi di Mesir, ada syekh saya namanya Syekh Nurdin, hafizahullah, masih hidup beliau sekarang. Kata beliau, antum Indonesiin, kalian hai orang-orang Indonesia, kalian beruntung. Kata beliau, lakum rijalun kal asadin, kalian punya seorang laki-laki tapi seperti singa. Itu kata beliau. Saya masih ingat 2009 beliau mengucapkan itu. Saya ketika itu duduk di hadapan beliau, keturunan Rasulullah, namanya Muhammad Rizik Syihab. Kata beliau, lau kana lana al-Arab, kalau seandainya kami orang Arab punya laki-laki seperti beliau, maka kami takkan dijajah oleh Amerika, Eropa dan lain sebagainya. Bayangkan. Itu kiainya, santri perempuannya, santri lakinya dimasukkan ke dalam masjid, ditutup pintunya, dibakar hidup-hidup semuanya, saudara. Biadab. Santri-santri perempuan sebagian mereka perkosa, mereka bunuh, mereka masukkan ke sumur mayatnya, saudara. Biadab. Sudah sampai di situ, saudara. 100 muslimah kita mereka tangkap, mereka tawan, mereka telanjangi, bukil tanpa pakaian di tengah kota Poso, saudara. Mereka arak, saudara.
dengan tarian-tarian adat mereka, dengan minuman keras, mereka arak, mereka perkosa rame-rame, biadab. Ya Allah, saudara, Muslim di sana cuma 20%, mereka 80%, saudara. Mereka perlakukan kita dengan biadab. Tapi begitu laskar Islam turun dari Al-Khairat yang dipimpin oleh Habib Segaf, saudara, daripada keturunannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pimpinan Al-Khairat, kemudian datang FPI dengan ribuan laskarnya, saudara, datang kelompok-kelompok laskar yang lain. Kita bertempur 7 hari 7 malam di tengah kota Poso, saudara. Ya, begitu kita masuk kota Poso, perempuan-perempuan Kristen silakan keluar dari kota Poso. Mereka kita jamin keamanannya. Anak-anak kecil silakan keluar dari kota Poso, kita jamin keamanannya. Orang-orang tua yang tidak berdaya, warga sipil yang tidak bersenjata, tidak terlibat dalam pembantaian umat Islam, silakan keluar. Kita berikan waktu 2 kali 24 jam untuk mereka meninggalkan kota, saudara. Setelah itu kita tidak tanggung jawab. Adapun Laskar Kristus, Brigade Mahuni, saudara, kelelawar hitam yang semuanya membantai umat Islam, kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari 7 malam pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati, saudara. Mereka lari terbirit-birit, ketakutan, teriak-teriak, minta tolong kepada Amerika, minta damai ke pemerintah pusat. Biadab. Cuma 3 hari 7 malam mereka bergelimpangan jadi mayat, saudara. Ya, ribuan orang Kristen mati, saudara. Cuma liciknya mereka foto mayat-mayat mereka digabung dengan foto orang Islam yang mereka bunuh, saudara. Mereka kirim ke Kongres Amerika Serikat. Apa mereka bilang? Ini kami umat Kristen dibantai oleh umat Islam. Biadab. Presiden ditekan oleh Amerika, saudara. Presiden tugaskan Yusuf Kala turun di Poso, saudara, untuk mendamaikan seluruh mujahidin.